Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-ma'iyyatul ilahiyah, kebersamaan atau kebesertaan yang dinisbahkan kepada Tuhan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu adalah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, apa yang dimaksud dengan kebersamaan atau kebesertaan Allah itu? Al-ma'iyyatul ilahiyah. Taqaddama bi bayani aqaidil qaum radhiyallahu anhum annahum yu'minun bi kulli ma nasabal haqqu azza wa jalla ila nafsihi min ghairi takyifin la alal wajhil ma'ruf fil hawadith. Telah terdahulu pada keterangan akidah kaum salaf radhiyallahu anhum bahwasanya mereka itu beriman dengan tiap-tiap sesuatu yang menisbahkan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya dari ketiadaan takyif, daripada ketiadaan mencarakan, dari ketiadaan merincikan. Mereka beriman setiap apapun yang difirmankan oleh Allah kepada dirinya dari ketiadaan mencarakan, bukan pula atas jalan yang dikenal pada yang baharu. Allah menisbahkan kepada dirinya tangan, Allah menisbahkan kepada dirinya beserta hambanya, Allah menisbahkan kepada dirinya bersemayam di aras, Allah menisbahkan kepada dirinya datang, Allah menisbahkan kepada dirinya turun. Nah, semua itu mereka percaya dengan kepercayaan yang tidak ada perinciannya bagaimana, dan tidak pula mereka menyerupakan dengan yang baharu. Fakama anna dzatahu la tusbihu syai'an minadz zawat, fasifatuhu ta'ala la tusbihu syai'an min sifatil makhluqat. Fakama anna dzatahu, sebagaimana bahwa zat Allah, la tusbihu syai'an, tidak menyerupai akan sesuatu, minadz zawat, daripada zat-zat yang baharu. Fasifatuhu, maka sifat Allah Ta'ala, la tushbihu, tidak menyerupai juga, syai'an, akan sesuatu, min sifatil makhlukat, dari sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk, kalau kita duduk ya macam ini duduk, kalau Allah bang duduk tentu lain. Kenapa? Karena zat Allah lain dengan zat kita, sifatnya pun lain dengan sifat kita. Kalau kita datang, ya datang. Kalau datangnya Allah lain dengan datangnya kita, karena kita adalah makhluk yang zat kita berbeda dengan zat Allah, maka kedatangan Allah pun berbeda dengan kedatangan kita. Kita turun, kita naik,
seperti yang kita ketahui, turun naiknya Allah tentu berbeda dengan turun naiknya kita, sebagaimana berbedanya zat kita dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fi'luhu yushbihu fi'lal khalqi, dan tidak pula perbuatan Allah menyerupai akan perbuatan makhluk. Kenapa? Karena zatnya pun berlainan, sifatnya pun berlainan, perbuatannya pun tentu berlainan. Wala fi'luhu yushbihu fi'lal khalqi. Wa hadza amrun muttafaqun alaihi, ini merupakan satu perkara yang sudah disepakati atasnya. Laisa bainal muslimin fihi khilafun, tidak ada di antara kaum muslimin pada ini perkara perselisihan, pertengkaran, sepakat. Wa bayyana, dan kami telah menjelaskan, annal fi'la, bahwa satu perbuatan, idza nusiba, apabila dinisbahkan, lil haqqi, bagi Allah, tajarrada aniz zaman, maka terlepaslah daripada masa. Sesuatu perbuatan apabila dinisbahkan kepada Allah, maka terlepaslah perbuatan itu daripada masa. Turun misalnya, kalau kita yang turun, bisa telah turun, bisa sedang turun, bisa akan turun. Kalau makhluk, kada sunyi daripada tiga masa itu. Tapi kalau Allah yang turun, kadakawa dikatakan telah turun, kadakawa dikatakan sedang turun, kadakawa dikatakan akan turun. Karena akan, sedang, telah itu adalah masa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum adanya itu masa. Wa bayyana annal fi'la idza nusiba lil haqq tajarrada aniz zaman. Fayuridu wa yasha, maka menghendaki, fi'il mudhari. Idza nusibat lil khalqi, apabila dinisbahkan itu yuridu wa yasha bagi makhluk, dakhala hal halu wal istiqbalu, masuklah akan itu yuridu wa yasha hal dan istiqbal. Menghendaki seseorang itu bisa sedang menghendaki atau akan menghendaki. Itu apabila menghendaki itu dinisbahkan kepada makhluk, maka artinya sedang atau akan. Wa idza nusibat ilal haq, apabila yuridu wa yasha menghendaki tadi dinisbahkan kepada Allah, zala min hazzamanu, hilanglah daripada itu yuridu wa yasha oleh masa. Fala hala, tidak ada lagi masa hal, walastiqbala, tidak ada lagi masa akan datang. Kalau Tuhan itu menghendaki, li'annaha, karena itu yuridu wa yasha, nusibat, dinisbahkan ila khaliqiz zaman, kepada pencipta masa. Allah itu pencipta masa. Jadi kalau Allah menghendaki,
jangan diartikan telah menghendaki, jangan diartikan sedang menghendaki, jangan diartikan akan menghendaki. Itu hilang. Bahia maka itu yuridu wa yasha iradatun mutlaqatun, satu kehendak yang mutlak, yang terlepas, azaliyatun yang azali, abadiyatun yang abadi, ghairu muqayyadatin bizzaman, tidak dikaitkan dengan masa. Qala Allah Ta'ala, umpamanya berfirman Allah Ta'ala, kada usah diarti telah berfirman, karena telah itu artinya masa, sedangkan Allah itu maha suci daripada berhubungan dengan masa, karena Allah sudah ada sebelum adanya masa, bahkan Allah yang menciptakan masa. Jadi kalau qala Allah walaupun itu fi'il madhi, artinya adalah berfirman Allah. Kada usah lagi diarti telah berfirman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, nah kada mau telah berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Fahiya iradatun mutlaqatun azaliyatun abadiyatun ghairu muqayyadatin bizzaman. Wa kadzalika zarfu, demikian pula zarab, keadaan. Idza nusiba lil haqqi, apabila keadaan itu dinisbahkan bagi Allah, zalat minhu zarfiyatu, tanggallah atau hilanglah daripada Allah itu zarfiyah itu. Li'annahu tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala, li'annahu tabaraka wa ta'ala khaliquz zurub wal amkinah, karena Allah itulah yang menciptakan keadaan dan tempat. Pakana maka ada Allah, pakana maka ada Allah, qablal amkinah, sebelum tempat-tempat, bila makanin dengan tiada bertempat. Sebelum adanya tempat Allah sudah ada dan kada bertempat. Jadi kalau ada istilah kalimat-kalimat yang menerangkan bahwa Allah itu di depan kita, Allah itu di belakang kita, Allah itu di kanan kita, Allah itu di kiri kita, di atas kita, itu adalah satu istilah yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu di belakang atau di depan kita macam di depan kita sesuatu benda. Jadi sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Bahkan Allah yang menjadikan tempat. Wa jalla subhanahu an ayyataghayyara wa tabaddala, dan maha besar Allah bahwa dia berubah dan berganti. Allah kada berubah dari dahulu, Allah kada berganti daripada Allah yang dahulu. Allah tetap ada seperti dahulu sebelum dia menjadikan masa dan tempat ini. Dan setelah adanya masa dan tempat, Allah kada berubah seperti dahulunya. Wa jalla subhanahu an ayyataghayyara wa yatabaddala.
Falam yakun subhanahu faqidan likamalin, maka tidaklah Allah kehilangan bagi kesempurnaan. Hatta yufida, sehingga memberikan faidah Allah, min wujudil makhlukat, dari adanya makhluk ini, dzalikal kamala, akan itu kesempurnaan. Jangan dikatakan bahwa Allah itu sebelum menjadikan makhluk ini kada sempurna. Begitu Allah menciptakan makhluk lalu Allah mendapatkan kesempurnaan itu. Nah, jangan dikatakan demikian. Falam yakun subhanahu faqidan likamalin hatta yufida min wujudil makhlukati dzalikal kamala. Allah Ta'ala itu sempurna sebelum ada makhluk, dan adanya makhluk kada merubah akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu sempurna dan tetap sempurna sebagaimana dahulu kala Dia sempurna. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Maha suci Tuhan Engkau, Tuhan yang mulia, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifatkan Allah itu berjisim, mereka mensifatkan Allah itu beranak. Maha suci Allah daripada yang mereka sifatkan itu. Fa idza sami'ta qaulahu ta'ala, apabila engkau mendengar firman Allah Ta'ala, aamintum man fis sama, aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit? Itu Al-Quran Tabarak. Bila engkau mendengar firman Tuhan, aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit? Berada di langit. Fal aslu fi lafzati pi, bermula asal pada lapas pi, pis sama. Pi annaha, bahwasanya itu pi, idza nusibat, bila dinisbahkan si pi tadi, ila ma yajuzu alaihi zarfiyatu, kepada sesuatu yang boleh atas sesuatu itu zarfiyah, kanat, maka adalah pi itu bimakna zarfiyah, dengan makna zarfiyah. Pi itu bila mana dinisbahkan kepada sesuatu yang sesuatu itu boleh atasnya zarab, maka pi itu maknanya zarfiyah, berada di langit. Kalau pi itu dinisbahkan kepada sesuatu yang boleh zarab, sedangkan Allah itu kada boleh zarab. Sedangkan Allah kada boleh itu zarab. Nah, lalu bagaimana kalau fi itu dinisbahkan kepada Allah? Aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit itu? Nah, wa idza nusibat, dan apabila dinisbahkan itu fi fis sama tadi, ilaman, kepada orang, kepada zat, la yajuzu alaihi zarfiyatu, yang tidak boleh atas itu zat zarfiyah, intafat anha zarfiyah, ternapilah daripada itu pi zarfiyah. Bila pi itu disandarkan kepada sesuatu yang kada boleh zarab, maka pi itu hilang makna zarabnya. Pakanat, maka jadilah itu pi bil maknal munazzahi, dengan makna yang disucikan, allaiki, yang layak,
bil munazzahi subhanahu, dengan yang disucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengambil yang pertama, yaitu pi itu apabila dinisbahkan kepada yang boleh zarab. Tentu selain Allah tuh boleh zarab. Nah, amintum mampis sama, adakah kamu beriman, adakah kamu merasa aman akan orang yang berada di langit? Berada di langit, ya, bertempat di langit. Nah, itu kalaunya orang itu boleh menerima pi sebagai zarab. Nah, sedangkan Allah itu apabila disandarkan itu pi kepada zat yang tidak boleh menerima zarab, maka pi itu pun kehilangan makna zarabnya, dirubah menjadi pi yang bermakna, yang sesuai dengan, yang layak dengan zat yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya jadinya menurut ulama salaf pengertiannya, amintum mampis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit? Jangan dibayangkan Tuhan itu bertempat di langit. Maksudnya berada di langit itu adalah berada di langit yang layak dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang ada di langit, yang keberadaannya di langit itu yang layak dengan zat kesuciannya, dengan kesucian zatnya? Nah, itu pendapat ulama salafiyah. Kalau pendapat ulama yang lainnya, ahlu sunnah juga, amintum mampis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang tanda kebesarannya berada di langit? Nah, itu lebih mudah memahaminya. Jadi amintum mampis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang di langit? Tuhan yang di langit itu artinya apa? Tuhan yang berada di langit, yang keberadaannya itu yang layak dengan zatnya yang maha suci. Nah, itu artinya. Masalah kayak apa? Maksudnya keberadaannya yang layak dengan zatnya yang maha suci. Nah, itu nang kada boleh lagi ditanyakan menurut ulama salafiyah. Menurut sebagian ulama ahlu sunnah lagi, artinya amintum mampis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang tanda kebesarannya itu berada di langit? Nah, itu ditakwil ngarannya. Itu boleh semalam kan menakwilkan itu. Wa idza nusibat ila man la yajuzu alaihi zarfiyatu, dan apabila dinisbahkan itu pi kepada zat yang tidak boleh atasnya zarfiyah. Allah itu kada boleh zarfiyah dinisbahkan kepada zarab tuh kada boleh. Kenapa? Karena Allah sudah ada sebelum adanya zarfiyah. Bahkan Allah yang menciptakan zarfiyah itu. Jadi kada boleh zarfiyah itu disandarkan kepada Allah. Sebagaimana kada boleh disandarkan tempat kepada Allah, karena Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Kada boleh menyandarkan masa kepada Allah, karena Allah sudah ada sebelum adanya masa. Nah, zarab demikian pula. Jadi wa idza nusibat ila man la yajuzu alaihi zarfiyah intafat anha zarfiyatu, pakanat maka adalah itu zarfi tadi bil maknal munazzahi, dengan makna yang disucikan, allaiki yang layak, yang patut, bil munazzah dengan yang maha suci subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit, keberadaannya di langit itu artinya adalah dengan makna yang sesuai dengan kesuciannya. Nah,
supaya jangan membayangkan kita bahwa Allah tuh bertempat di langit macam kita bertempat di bumi ini. Nah, jangan dibayangkan kayak itu. Wa mata arafta, dan bila mana engkau sudah mengetahui anna zatahu ta'ala, bahwa zat Allah laisat bijismin, zat Allah itu tidak jisim, zat Allah itu kada berupa benda. Wala tushbihul ajsama, dan zat Allah itu kada menyerupai akan jisim-jisim. Kalau jisim itu berada di tempat, ya macam kita berada di sini. Tapi kalau Allah berada di langit, jangan diartikan macam kita berada di bumi, karena zat kita beda dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zat kita berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk kita pun beda dengan duduk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tushbihul ajsama, dan Allah itu, dan zat Allah tidak menyerupai akan benda-benda bisairi sifatiha, pada sekalian sifatnya benda-benda itu. Nah, kalau sudah tahu itu, aikanta, bahwa engkau yakin, annaha, bahwasanya itu zarfiyah, laisat bil ma'nal jismani, bukan dengan arti jisim. Adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit? Nah, maksudnya berada di langit itu jangan diartikan Allah tuh jisim, benda. Karena zarab di situ bukan maknanya jisim. Wa inna mahiyya, hanya itu zarfiyah, bimaknan akhar, dengan makna yang lain, yaliku, yang layak, bizzatil aqdas, dengan zat yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kada jadi soal mengatakan Allah turun, Allah naik, Allah datang, itu kada jadi masalah, asalkan kita meyakini bahwa maksudnya dengan turun naik kedatangan Allah itu berbeda dengan turun naik kedatangan benda, kedatangan yang berjisim, kedatangan yang berbenda ini lain. Wa arabta, dan engkau mengetahui anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, turun Tuhan kita, jar Nabi, ilas sama'id dunya, ke langit pertama. Nabi bersabda, turun Tuhan kita ke langit pertama. Wa qaulahu ta'ala, dan firman Allah, wa jaa rabbuka, dan datang Tuhan engkau. Apa yang dimaksud dengan turun Tuhan, datang Tuhan? Huwa, ialah nuzulun wa maji'un ilahiyun ba'idun an kulli wasfin bin nuzul wal maji' al ma'ruf fil ajsam. Maksudnya dengan turun Tuhan, datang Tuhan, maksudnya adalah turun dan datang yang dinisbahkan kepada Tuhan, yang jauh dari tiap-tiap sifat pada turun dan datang yang dikenal pada benda-benda. Kita biasa mengenal kalau turun benda-benda macam ini, kalau datang biasa benda-benda termasuk manusia macam ini, itu yang kita kenal. Tapi kalau turunnya Allah, datangnya Allah, jauh daripada seperti itu. Kenapa? Karena zat kita berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila zat kita berbeda dengan zatnya Allah, turunnya kita pun beda dengan turunnya Allah, datangnya kita pun berbeda dengan datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa minan nasi, dan sebagian manusia, man asbata, ada satu kelompok orang yang menetapkan, lil haqqi subhanahu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al ma'iyyatal ma'rufata bil jismaniyat, menetapkan bagi Allah kebesertaan yang dikenal pada jisim. Ada sebagian manusia yang menetapkan bahwa besertanya Allah dengan makhluk itu, besertanya Allah dengan hambanya itu adalah kebesertaan yang dikenal pada benda-benda. Jadi beserta Allah dengan orang sabar, Allah beserta manusia, Allah beserta hamba-hambanya. Ujarnya beserta-beserta itu macam besertanya sesuatu benda. Nah, wahada yalzamuhu al-hulula wa tajsim, ini melazimkan akan dia bertempat dan berjisim. Kalau itu ngarannya bertempat Allah dan berbenda Allah. Wa musbituhu, orang yang menetapkan demikian, la khilafa, tidak ada khilaf, baina ulama muslimin, antara ulama muslimin, fi kufrihi, pada kafirnya ini orang. Orang yang menyatakan bahwa Allah itu bersama kita. Arti bersama kita tuh ya macam kita bersama baju, sehingga Allah itu bertempat dan berjisim. Nah, itu mereka itu tidak ada khilaf, kafir. Wa ya'taqidun, dan mereka mengiktikadkan, annahu subhanahu, bahwa Allah subhanahu halun, bertempat, fi kulli makan, pada tiap-tiap tempat. Dia mengiktikadkan Tuhan itu bertempat pada tiap-tiap tempat, kahululil ma' fil ud, seperti bertempatnya banyu air pada kayu. Ini kayu, misalnya sebatang kayu nang basah. Nah, ada kayu nang basah. Itu kayu basah itu ngarannya kayu beserta air. Nah, kayak itulah Allah jadi beserta kita. Nah, kalau kita mengiktikadkan kebesertaan Allah dengan kita seperti besertanya kayu basah itu antara kayu dengan air, maka itu kafir. Kahululil ma' fil ud warruh fil jasad, sepertinya mengiktikadkan bahwa Allah itu beserta kita seperti besertanya ruh dengan jasad ini, menyatu. Kayu itu nang basah, kaulah diparah kada kawa, ini menyatu, hulul wal ittihad. Nah, kayak itulah jadi kebesertaan Allah dengan hamba-hambanya. Nah, i'tikad seperti ini kafir. Wa hadza dhalalun bayyinun, ini kesesatan yang nyata. Jadi Allah itu beserta kita, bujur beserta kita, Allah beserta hamba-hambanya, kebesertaan yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, macam itu aja. Kalau hendak empat ulama salafiyah, Allah itu bersama kita dengan kebersamaan yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kada betul salah lagi. Wa huwa subhanahu kana qabla kulli syai'in bila makan. Kalau dikatakan bahwa Allah itu beserta makhluk seperti besertanya ruh dalam jasad, seperti besertanya banyu di kayu. Nah, kalau dikatakan demikian, padahal Allah itu sudah ada sebelum adanya tiap-tiap sesuatu dengan tiada bertempat. Jadi kalau Allah itu beserta kita sebagaimana kayu beserta banyu yang basah tadi, sebelum ada kita Allah beserta siapa? Sebelum ada makhluk Allah beserta siapa?
Sedangkan Allah sudah ada sebelum adanya kita. Dan adanya Allah sebelum ada kita itu kada bertempat. Bila makanin kada bertempat. Wa huwa ala ma kana alaihi kan, dan adalah Allah itu atas sesuatu itu adanya Allah. Allah itu sejak dahulu atas sesuatu itu, baik kita ada atau kita belum ada, ya macam itu maksudnya Allah. Munazzahun anit tagayyur wat tabaddul, maha suci Tuhan daripada berubah dan berganti. Misalnya sebelum adanya tempat, Allah kada bertempat. Begitu Allah menciptakan tempat, lalu Allah bertempat, berubah ngarannya Allah. Nah, maha suci Allah daripada berubah dan berganti itu. Munazzahun anit tagayyur wat tabaddul. Wa ayyahulla fi makanin, dan maha suci Allah bahwa dia bertempat pada satu tempat. Au yatajassada, atau Allah Ta'ala itu berjasad. Au ayyattahida bi makhlukin, atau Allah Ta'ala itu menyatu dengan makhluk. Itu pun maha suci juga. Misalnya Allah dikatakan menyatu dengan makhluk, sedangkan Allah sudah ada sebelum adanya makhluk. Nah, kalau sebelum adanya makhluk Allah Ta'ala menyatu dengan siapa? Oh, kada menyatu, misalnya begitu ada makhluk hanya menyatu, sedangkan Allah kada berubah daripada dahulunya. Allah kada berganti daripada dahulunya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil menyatu dengan makhluk, berjasad atau bertempat di suatu tempat, karena Allah sudah ada sebelum ada semua itu, dan Allah kada berubah, kada berganti daripada yang dahulu itu. Nah, ingat itu, wa arada akharun ayyunazzihuhu an hadzal qaul wa wasafu fawqiyatahu ala kulli syai'in bil wasfil jismani. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu